perkara tersebut maupun alat bukti yang sudah dilakukan penyitaan akan ditanyakan apakah yang bersangkutan mengetahui dan akan diminta untuk menjelaskan. Jadi kita tidak bermain opini, tidak bermain argumentasi, biarkan penyidik bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau ada pihak kita yang membantah bahwa AA terlibat oleh korban seperti apa? Membantah, kemudian ini tersangka membantah oleh sebagai saksi. Ya, jawaban saya sama. Siapapun bisa berargumentasi, tugas penyidiklah nanti yang akan mencari alat bukti, menguatkan keterangan-keterangan saksi yang lainnya, apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perkara tersebut atau tidak. Terus soal ini pra-peradilannya Pak Hasto hari ini, kan udah digugurkan tuh pra-peradilan. Tapi kubu Pak Hasto menilai KPK terlalu terburu-buru, sengaja terburu-buru untuk mengindahkan pra-peradilan. Apakah itu benar? Pernyataan ini mungkin atau pertanyaan ini sudah kesekian kalinya ya ditanyakan oleh rekan-rekan. Saya jawab kembali untuk kesekian kalinya. KPK tidak terburu-buru. Ya. Saya ingatkan kembali bahwa pada saat pra-peradilan yang pertama diajukan tim kuasa hukum saudara HK, KPK mengikuti prosesnya sampai akhir. Ya. Walaupun hakim menilai gugatannya tidak tepat, dalam hal ini yang seharusnya diajukan 2 gugatan dijadikan 1. Itu tidak menjadi tanggung jawab atau wewenang KPK lagi. Tapi yang jelas KPK mengikuti proses pra-peradilan. Di saat yang sama, karena ini merupakan hal yang berbeda pra-peradilan dengan penyidikan, penyidikan tetap berjalan. Penyidik memanggil saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti, dan pada saat tim kuasa hukum mengajukan pra-peradilan untuk yang kedua kalinya, penyidik sudah menyerahkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum dan dinyatakan lengkap. Ya, jadi tidak terburu-buru diserahkan dan dilimpahkan tepat pada waktunya. Itu saja pernyataan saya. Mas, untuk kasus LNG Pertamina, apakah KPK berencana memanggil pengusaha Riza Khalid karena sebelumnya sempat terungkap kasus keterangannya itu keterkaitan yang bersangkutan di kasus LNG Pertamina? Ya, siapapun yang menurut penyidik dianggap mengetahui dan dibutuhkan keterangannya dalam rangka memperkuat, memenuhi unsur perkara yang ditangani, akan dilakukan pemanggilan. Jadi tidak spesifik ke satu orang tertentu, tapi siapapun. Dan siapa yang akan dipanggil itu kita serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Ya, saya mengetahui beberapa saat yang lalu ada berita-berita terkait penetapan tersangka ya. Saya pikir sudah cukup banyak berita terkait itu. Tahun lalu ada surat perintah penyidikan untuk pengadaan di DPR RI. Namun karena memang pada saat itu era kepemimpinan yang lama masih menggunakan sistem pengumuman pada saat penahanan, sehingga belum diumumkan. Kalau yang sekarang, sebagaimana yang kita ketahui, pada saat ada penetapan tersangka atau ada sprindik bisa langsung diumumkan. Kita tunggu saja nanti pada saat memang ada penahanan, maka perkara tersebut akan disampaikan ke masyarakat melalui rekan-rekan jurnalis. Kalau ditanyakan apakah ada tersangkanya atau tidak, ada tersangkanya, bukan sprindik umum. Kalau ditanya siapanya, itu saya belum bisa, saya belum diberi kewenangan untuk menjawab, tetapi saya pikir rekan-rekan sudah mengetahui lah melalui beberapa pemberitaan di media tahun lalu. Mas, penegasan aja Mas. Sekjen DPR itu kan dari beberapa waktu lalu dia juga lama yang baru ramai lagi gitu. Ya. Dan masalahnya adalah penggunaan kerugian negara oleh BPKP yang nggak selesai-selesai. Nah ini KPK nggak mau mendorong dari internal aja gitu atau gimana sih Mas? Ya, karena sudah berproses di auditor BPKP, jadi kita menunggu proses perhitungan kerugian negara tersebut untuk bisa selesai.
Karena untuk mengganti, merubah siapa yang menghitung itu membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Ya, jadi kita hormati auditor BPKP yang saat ini sedang menghitung. Harapannya dalam waktu dekat bisa segera selesai dan perkara ini bisa segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Dari audiensi belum Mas, dari ini Pak gitu, dan ada beberapa perkara juga kan yang sore juga lama. Kerugian negara BPKP itu ada audiensi dari KPK. Ya, saya pikir di era kepemimpinan yang lama sudah ada pertemuan ya antara komisioner KPK dengan baik itu BPKP maupun BPK untuk mendorong perhitungan kerugian negara yang masih belum dilakukan maupun masih berjalan agar cepat selesai. Mas, terkait penggeledahan di terkait BJB ini Mas, tadi Pak Setio dan Pak Firno sudah membenarkan bahwa yang digeledah itu rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Itu pada itu seperti apa? Ya, kalau dari saya menyatakan bahwa betul ada penggeledahan rumah, ada kegiatan penggeledahan di perkara BJB, tetapi untuk lengkapnya, untuk detailnya rumah siapa dan mungkin waktunya kapan dilakukan, itu baru bisa dilakukan setelah penyidik memberikan data-datanya secara lengkap kepada saya. Dan saya pikir rekan-rekan juga tidak menginginkan informasi yang sepotong-sepotong ya. Jadi pada saat nanti informasinya sudah lengkap, kita akan deliver ke teman-teman secara utuh sehingga nanti informasi yang bisa diterima oleh masyarakat juga utuh. Kembali ke soal pengadaan DPR. Ya. Apakah KPK melihat apakah dari 7 tersangka itu ada salah satunya anggota DPR Komisi 1 berinisial IP alias Ilham Talistu yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan DPR? Ya, mungkin saya perlu cek kembali ya, karena perkara ini kembali lagi bukan saya yang menangani. Saya perlu melihat lagi siapa-siapa saja yang sudah dijadikan tersangka dan inisialnya siapa. Tentunya dalam waktu dekat ini segera akan saya update ke Mas Mario. Ya kan soalnya ini Mas belum sebagai orang yang menunjuk rekanan pemenang dalam pengadaan, sehingga bahkan rumah anggota dewan itu menjadi mangkrak hingga negara harus mengongkosi para dewan untuk menyewa rumah itu di orang sudah mangkrak, terus negara harus berduit untuk menyewakan rumah bagi anggota dewan. Apakah hal ini akan didalami KPK dalam perkembangan ini? Ya, semua pihak yang menurut penyidik memiliki peran dan pengetahuan di dalam perkara yang sedang ditangani pasti akan didalami. Tidak ada yang diabaikan di setiap perkara yang ditangani oleh KPK. Jadi tidak usah khawatir, siapapun terutama yang dibutuhkan untuk penguatan unsur perkara yang ditangani pasti akan dilakukan pemanggilan. Cukup ya, makasih.